amin, Allah. amin, Mari ya kita Allah. Sudah banyak doakan. contohnya itu. Mari kita Bang doakan. Valen dulu kurang apa? Bang Valen itu ya, dia penghujat juga. Dia merasa susah juga. Semua orang yang belum pernah Muslim itu merasa susah puasa, tapi akhirnya bisa tuh. Bang Kalau bisa Andre, karena biasa, sekarang kalau kuat bisa dia karena puasa. biasa bang. Iya. Jadi begini bang, kenapa Tuhan Karena itu ada Allah itu dorongan dari diri sendiri. dari sendiri. Tuh. Kenapa kita diajak berpuasa bang? Jadi begini bang, bagaimana kita merasakan ketika saudara-saudara kita lapar, ya yang tidak makan, kayak begitu. Jadi mengingatkan kepada kita diri sendiri kan, bagaimana yang ada seandainya orang yang tidak punya makanan, nah begitulah yang kita rasakan. Kira-kira begitu dari saya sang maneh. Mana Iya. torote, mana? Ini Toraya. Oh, tore ya. Jangan apa lo foto. Kan lihat nama begini, wih. Aduh, tidak ada kamusnya saya. Pakai bahasa apa, Bapak? Bilang gaspol bahaya nanti di batang belokan ini. Jadi kalau saya tipenya ini dari Bunda, yaitu tukang suntik. Jadi kalau ada teman-teman yang kepala batu, langsung disuntik kalpanak. Ya, mari kita doakan Bunda, Abangku Imrus, Ya. Mbak Daina, Bunda Saima, kita doakanlah. Ini kalau jadi ustadz ini, masya Allah, dia sudah kuasai Bible, dia sudah kuasai Al-Quran, masya Allah. Dua. Amin, amin, alhamdulillah. Amin. Ya, dilanjut, saya turun dulu cari orang yang kepala batu dulu ini mau saya suntik. Oke, Bang, follow dulu, lanjutkan, Bang. Iya sang mana? Iya, oke, siap. Iya, oke, lanjut. Lanjut. Makasih, Bang, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. satu Tuhan, salam tauhid. Amin, amin, amin. Selamat pada selamat. Ya, mau ya, oke, ya mau ya. Masih Pak Doro. Ternyata satu suku. Satu suku bersuku-suku, Gitu kan, Bang? Satu suku bersuku-suku. Iya. Merdeka, Bang. Allah Nah, Akbar. ini ada. Nah, ini ada Ada ini. Bang Andi Selebes. Kalau ini ada gurunya lagi nih, berat ini. Assalamualaikum, Bang Andi. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi silakan, Bang. Aduh. Pak, kabarnya enggak? Salah. Oh, kenapa ada bahasa Toraja lagi? Enggak, bahasa-bahasa sedikit-dikit tahu. Oh, sholat abang siapa, Le? Ini Bang Andi gurunya lagi udah ini udah. Ketemu dah. Hai, Tapi saya enggak keluar suku masuk suku lagi. saya enggak terlalu ngerti bahasa sana. Saya kalau Bugis gitu. Gimana, Soalnya Bro? tadi ada Evan? tetangga yang bicara itu. Gimana, Bro? Evan sehat? Sehat. Gue lagi ini baru habis malaria ini. Ini di mana sekarang tadi? Makassar apa di Tator? Saya di Toraja. Dari Timika, makanya bawa malaria dari sana. Tuh, hati-hati kau bawa malaria ke Tator. Makale. Dan Telema. Oh. Masih ini. Suasana apa di sana kalau hari libur kayak gini ya, kenaikan Isa Al-Masih ini. Iya tadi. Apa? Peringatan apa sih kalau Isa Al-Masih itu di sana di Tator? Cuma ibadah saja. Isa Al-Masih itu kan Tadi saya tidak pergi gereja karena kesiangan. Jadi saya kafir hari ini. ya buset. Enggak bener. Bisa. Isa Al-Masih Kacau, itu kacau. Isa Al-Masih itu kan bukan Tuhan, kenapa diperingati? Kalender bilang begitu. Hmm. Padahal bukan itu yang diperingati, Yesus memperingati hari naiknya Yesus Tuhan Anda, kan? Kristus. Kok Bang Handi bisa ada? Pernah ada loh kalender tempat menulis kenaikan Yesus Kristus tapi kembali ke Isa lagi. Ya, mestinya nggak usah ke situ, mending konsisten aja. Iya, nggak tahu orang di Depak atau di mana itu yang atur itu. Bikin pusing aja. Menurut Anda beda kan? Itu apa sama? Itu munafik. Kalau saya beda. Iya beda kan? Di Tator ada gereja Isa Al-Masih kah? Tidak ada. Oh, itu Kalau ada Jawa aku ya. bakar nanti. Buset. Di Pulau Jawa banyak, Bro. Oh iya kah? Iya. Banyak kali di Pulau Jawa gereja Isa Al-Masih. Hiduplah dia ini tanahku, kantor. Dia ini tanah kantor. Toraja. Oh. Ayo main-main ke Toraja. Boleh gitu kalau kantor.
Itulah. Tahu Katolik itu konotator. Banyak bakso babi di sini enak loh. Buset, babi Iya. kan haram. Di Tawarin masuk babi, makasih. Kan Kristen itu pemakan Masih segala. banyak makanan enak Bapak. Pemakan segala dia. Daripada makan babi. Ada bakso Paulus kerbau apa ya? juga. Bakso kerbau kata juga Paulus ada. apa? Epan, kata Paulus apa ya? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanya kau pemakan segala, ular, tikus, babi, anjing kan. Saya bukan Batak sama Manado ya. Tai juga dimakan berarti. Tai juga dimakan berarti ya. Enggak Semua dong. ciptaan Tuhan baik, Ais. tidak ada yang haram. Makanya dia pemakan Tuhan segala. kan Ya tidak tidak ada yang menciptakan haram, tai. kenapa tidak makan? Tuhan kan tidak menciptakan tai. Tai diciptakan oleh manusia. Kan semuanya halal. Enggak yang baik. Bro, kenapa sih lu makan babi? Kan babi itu haram. Bagaimana? Kenapa lu makan babi? Yesus nggak makan babi loh. Babi itu harum. Tapi Yesus nggak pernah makan babi loh. Mungkin nggak ada yang masakin kali. Waduh. Lu mah asal jawab aja. Iya, kalau ada yang masakin mungkin dimakan. Soalnya apa? Memang Bermama biak begitu. enggak, peringatannya memang di imamat nggak boleh, haram bagimu makan Iya, babi itu. Karena berkuku belah bermama biak. Ya kurang lebih begitu petunjuknya di Bible. Ya, artinya kalau kau mau makan babi ya kau melanggar Bible-mu sendiri, itu aja sih. Dan saya tidak masuk surga begitu. Ya pastilah orang lu melanggar, gimana sih? Masa sih? Ya jelas-jelas sudah dilarang mah dimakan. Tapi memang Tanah Toraja itu ya, setiap belakang rumah pasti ya sebagian besar ada kandang babinya ya. Iya, dan saya tidak suka. Bau. Benar. Apalagi kalau di Londa itu, buset. Oh, pernah ke Toraja kan? Dulu pernah. Udahlah bro, janganlah makan babi kau ah. Enak. Aduh, gimana? Itu juga salah satunya saya tidak bisa masuk Islam karena saya suka makan babi, makan daging RW. Kalau saya masuk Islam nggak bisa makan lagi. Kok makan RW juga kak? Iya, enak mu. Buset. Itu babi Tapi ular, itu. ular saya nggak makan. Itu babi kalau mau dimatikan di gimana sih caranya? Ditombak apa disembelih apa di mana sih? Ditikam nih nanti banyak yang komen begini. Obrolan diskusi nggak bermutu katanya. Aduh. Pasti banyak nanti yang komen begitu. Kok Enggak bahas? lah. Enggak. Saya nggak enak loh Diskusi sama. itu bermutu atau tidak itu tergantung narasumbernya lah. Kamu narasumber di sini. Saya tamu loh. Ya, iya berarti kamu tamu di sini sebagai narasumber berarti kan. Kalau perbincangan itu tidak bermutu berarti narasumbernya yang bermasalah. Oh iya. Tapi saya tamu nggak dikasih kopi gimana sih? Kita Ditawarin nggak kayak punya pisang babi di goreng, sini. pisang goreng atau mie rebus. Maksud saya itu bro, kenapa sih mau makan kayak gitu-gitu loh? Iya, enak karena memang dari kecil sudah makan begitu. Kalau daging kerbau saya nggak makan loh, daging kambing saya nggak makan. Ya tapi kan dilarang sama Tuhanmu itu. Biarlah urusanku nanti di surga itu, di akhirat. Jadi udah tahu melanggar tetap dimakan gitu ya? Tapi kalau pendeta bilang tidak sih, jadi saya dengar aja. Ya kau ikut pendeta apa ikut Yesus? Saya mau ikut Yesus. Aduh. Karena masalah keyakinan itu bro itu Ikut privasi Yesus makan ikan, tidak makan babi. Ya ikan goreng. berkeyakinan itu harus berdasarkan kitab suci yang kita imani, bukan berdasarkan pendeta. Karena saya terlahir Kristen, jadi saya mungkin Kristen sampai mati. Kalau Bang Hendy lahir di Eropa mungkin dah Islam. Ya tapi kan ke orang banyak Eropa banyak berpikir. Banyak orang Makanya Eropa memeluk Islam. Jadi liberal mereka sekarang itu. Kagak, gereja banyak yang kosong. Banyak yang bersyahadat kok. Oh ya kak? Buktinya apa? Ada gereja di Amerika, berapa gereja dibeli buat jadi masjid? Datanya belum dapat ke saya. Ada masjid di sana. Di Maryland itu model masjid itu masih ada ornamen-ornamen gerejanya.
Berarti mereka mendapat Berarti pencerahan Bang Evan begitu. itu tidak update. Berarti Bang Evan tidak update dengan berita yang ada. Tidak update atau pura-pura tidak tahu. Jadi berarti orang-orang di Eropa tuh banyak dapat pencerahannya. Ya buktinya banyak gereja kosong. Ya baguslah daripada mereka tidak beragama. Kalau di Tator Tetaplah gitu. gimana gereja? Masih rame? Rame, masjid juga rame. Kalau di Tator sih toleransi ya nggak biasa aja, nggak ada yang Kuat gantung-gantungan. sekali. Kalau Tator Iya. itu aman. Jadi lu pakai sarung ini? Iya karena dingin. Di Tator itu ya, mau kemana Ki? Mau kemana tetap pakai sarung. Karena dingin bang. Sarung kalau misalnya ribet diikat di pinggang gitu ya. Dan kalau malam kan tinggal angkat saja kan. Iya, tinggal angkat. Maksudnya kalau naik tangga angkat sarung supaya jangan ketandung. Host suka kali tuh. Udahlah, Van, berhentilah menuangkan anak orang ah. Jangan nanti kau dihujat loh sama komen di bawah itu. Bener kan Tuhanmu anak Maria lah, bro. Yesus Kristus anak Maria. Iya kan? Bener nggak? Iya. Ya bener lah, Tuhanmu anak orang. Perawan suci katanya ya. Iya. Ya berarti ya lu Tuhan kan itu anaknya Maria, Yesus namanya kan? Yesus Kristus. Kira-kira menurut akal sehat itu menuhankan anak orang itu sehat apa tidak ya? Enggak tahu ya apakah saya sedang gila atau gimana nih. Kau jangan pengaruh pikiran saya, nanti saya jadi gila gimana kau ini. Ada kau Evan. Ya kau kasih narasi seperti itu, saya jadi berpikir. Ya saya nggak bikin narasi, itu datanya di Bible kayak gitu. Orang Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Enggak. Bang Handi nanti nanti Bang Handi tanya waktu Yesus umur sehari repot Bang. Coba Bang, silakan Bang Evan, kata Bang Handi tuh. Tuhan umur sehari ngapain gitu? Aduh. Ya dirawat sama ibunya lah. Masih menyusu dia. Belum jadi Tuhan kali waktu umur masih kecil, belum jadi Tuhan kali ya Pan ya. Mungkin Setelah dewasa kali baru jadi Tuhan dia. karena di Alkitab mencatat itu dia hanya muncul ketika berumur 12 tahun berbincang-bincang dengan alim ulama di Bait Allah, dan ketika berumur 30 tahun. Menurut pendeta-pendeta katanya dia sekolah. Belum ada PAUD waktu itu. Enggak, ada SD, SMP, SMA kayak pendeta Esra Soru. Katanya dia sekolah. Maksudnya Tuhan Yesus waktu itu dia TK sekolahnya negeri atau swasta? Ya kalau itu saya nggak paham. Karena Harus saya tahu dulu. karena saya bukan teman sekolahnya. Oh. Aduh, jangan bahas itu lah, nanti kualat saya. Pan, waktu dia sekolah itu belum jadi Tuhan dia ya? Mungkin ya. Atau dia pernah sempat dipukul sama temannya dulu atau gimana? Ya karena nggak mungkin lah dia sekolah, Kak. Masa Tuhan sekolah? Iya sih, siapa gurunya? Iya. Aduh, nggak usah bahas itu. Ya lu benar-benar Kristen nggak sih Pan? Jangan-jangan lu bukan Kristen lo. Iya, saya makan babi, itu aja. Tapi lu bukan Kristen. Kenapa Kristen? Astagfirullahaladzim. Mau meragukan kekristenan saya. Di Tator itu banyakkan nenek moyang gitu loh. Ucap Nenek moyang. Kayak ada ini dikubur di ini. Iya, Di gua-gua. betul. Nggak menjalankan ini apa namanya ya, namanya aja Kristen tapi dia itu hidup kayak nenek moyang gitu, seperti jauh dari ini ya, Betul. lebih kepada kepercayaan nenek moyang gitu loh, turun temurun. Lu tengok di Tator. mau tandai solam le. Jangan pakai bahasa daerah di sini. Tapi yang disampaikan Bunda Rahma itu betul.
Ya, saya paham. Kristen Itu Kristen di Tanah fenomena Toraja. di situ. Kristen di Tanah Toraja itu berbeda dengan Kristen di luar Pakai bahasa sana. daerah nanti aku nggak tahu. Kristen di Tanah Toraja itu kental Ada dengan kamu. budayanya. Iya, Gitu. budaya lebih kuat. Hmm. Adat lah, bukan budaya, adat. Ya, Bukan ada cerdas. tongkonan ya. Iya. Bayangkan saja kalau ada yang meninggal itu ya, itu kalau pesta itu, waduh. Dan di kalangan di kami sendiri tuh ada aliran yang menentang hal itu, Bang. Oh, ada juga ya, Iya, pemborosan ya. iya, pemborosan dan tidak sesuai ajaran agama. Hmm. Kata aliran itu kan banyak juga aliran di Kristen. Bos pasti tahu itu aliran banyak denominasi di Kristen. Seperti itu yang taruh di Londai itu, taruh Itu di atas. sudah dari agama-agama sebelum Kristen masuk itu. Mm-mm. Kuburannya taruh di gua atas. Mm-mm. Nah, setiap berapa tahun jadi pesta lagi gitu ya, ganti baju, ganti apa gitu ya. Itu beda daerah lagi tuh, Bang. Karena beda-beda daerah di Toraja ini apa namanya? Beda-beda tradisi. Maka aliran Tepau beda ya. Iya, itu sudah beda kabupaten itu. Oh. Dulu satu tapi per tahun 2008 sudah pisah. Hmm. Itu kalau ada yang meninggal orang Tanah Toraja itu nggak langsung dikubur, dia taruh di rumah dulu beberapa bulan ya. Tiap hari kebiasaannya merokok apa, kasih kopi, Iya. kasih rokok Bahkan gitu ada ya. yang tahun-tahun, Bang. Ada di belakang rumah saya ini sudah berapa tahun. Nanti bulan 10 baru di pesta. Jadi mayatnya masih di rumah. Iya, Itu nggak bau itu apa? dikasih ramuan atau sekarang diformalin. Nah iya, nggak bau ya. Oh dikasih kayak balsam gitu bukan? Iya, Biar kalau awet maksudnya. kayak mumi begitu, mami kah. Hmm. Diformalin ya. Iya, Jadi itu ada mayat itu, Mbak. Mayat taruh di rumah bertahun-tahun gitu loh. Jadi Iya. seakan-akan itu belum meninggal, masih ada di situ dia. kalau menurut kepercayaan Toraja zaman dulu dan itu masih diadopsi oleh sebagian orang Toraja, orang yang meninggal dan masih taruh di rumah itu masih diibaratkan orang sakit. Jadi tiap pagi dikasih makan, siang. Jadi makannya 3 kali sehari. Kalau orang di rumah makan 3 kali sehari, 3 kali sehari juga dia makan. Diganti ya makanannya pagi, Iya, tapi- siang. Tapi dia nggak bisa makan karena sudah mati. Cuman Kasih itu, rokok, kasih kopi cuman- gitu ya. ya, cuman itu tradisi adat budaya di Apa sini. apa ya, enggak apa ya, enggak takut tidur apa sama mayat dalam rumah. Ya, karena mereka menganggap bahwa itu masih dalam keadaan sakit. Waduh. Serem. Kalau saya sih nggak mau saya. Sampai saat ini masih ada kayak gitu. Tapi ada itu di belakang rumah saya nih. Ada mayatnya. Ada. Nanti bulan 10 baru diupacarakan. Nah, kalau kau ke situ video bisa nggak? Maksudnya di video untuk Boleh kau bertamu lihat-lihat gitu? Boleh nggak? masih ada hubungan keluarga tapi maksudnya mau dikomersialkan begitu. Iya, maksudnya kalau kamu boleh bertamu mau lihat yang meninggal itu dilarang apa boleh? Ya mungkin istilahnya, tapi kalau untuk taruh di TikTok mungkin nggak tahu ya bisa atau tidak. Ya jangan, maksudnya kamu sendiri mau Bisa. lihat yang bersangkutan. Karena itu masih keluarga. Oh, ngeri kali itu. Terus bajunya diganti-ganti juga itu? Tidak, itu beda wilayah lagi yang di Toraja sini, yang tiap periode itu dibongkar terus diganti pakaiannya, itu namanya mak nenek. Oh iya, mak nenek, betul. Itu pesta lagi tuh. Iya, Keluarganya yang dari luar kota itu harus diundang semua. Ada di Jakarta kah, di Kalimantan kah, datang semua tuh. makanya aliran gereja yang maksudnya denom yang
tidak setuju itu namanya pemborosan. Betul. Apa sedikit Bang Handi? Ya. Bang, itu minimal habis berapa Bang? Habis berapa mengadakan upacara prosesi itu Bang? Tergantung kemampuan Satu kali keluarga. rangkaian Bang ya. Ya habisnya berapa total dananya Bang? Rata-rata aja kan Abang orang situ pasti tahu dong. Bisa ratusan. Masih ratusan apa miliaran Bang? Kalau untuk upacara pemakamannya yang bisa sampai miliar. Oh iya itu sampai upacara pemakamannya itu loh Bang, miliaran kan? Tergantung status ininya, Status sosialnya. gimana keluarganya. Kalau dia orang kaya ya banyak, dia kalau orang miskin ya gimana dia mampu. Paling banyak babi dia potong. Kalau orang kaya itu kerbau banyak, babi dia potong banyak. Betul. Kalau orang kaya ya. Karena juga ini Kalau sekarang orang jadi ajang miskin ya. pamer-pamer sih. Karena semakin banyak Apa dia berarti potong, belum- semakin Tedong- tinggi status Betul. keluarganya gitu. Tedong apa teh esangana teh yang tedong bule, Buleng, Tedong bonga. buleng. Sedang bonga. tedong bonga itu Bonga, harganya kita bilang buleng. Itu mahal harganya itu. mahal sekali itu harganya. Ratusan sampai miliar, sampai tembus miliar itu. Ah, Ratusan juta sampai miliar. Bayangkan kalau ada yang potong 1 sampai 2 kerbau begitu, ditambah lagi kerbau yang lain ratusan babi, gimana berapa miliar memang. Pesta pora kalau ada orang ini. Baru dia Itu. taruh di pinggir gunung-gunung, liang-liang. Pemborosan. Kalau sekarang kebanyakan sudah dibikin patane kayak rumah begitu. Oh, Iya. Kuburan Toraja yang modern begitu. tapi di Londa tetap itu nenek aja taruh moyang, paling ajaran atas. nenek moyang tidak sesuai. Tahu ya, tidak sesuai dengan. Kalau Kristen kan ya sudah pakai dasi, pakai baju, sepatu taruh di kaki. Jadi dia ini ngumpulin duit buat mati Bang ya? Iya, Kan bisa begitu ya? begitu. Bisa bilang begitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Cuma segitu doang dia capek-capek ngumpulin apa semua buat mati pun nggak ada yang kelihatan. Karena Dia gini, nggak. Aduh. apa Kantin. kepercayaan mereka dengan gitu. Karena sampai ke struktur itu hewan kata itu yang akan jadi kendaraan sana. Ya, aduh. Pemikirannya ajarannya seperti itu. Kalau kau mau lihat orang kaya di sebagian di Tanah Toraja, lihat waktu dia meninggal. Ya, betul. Kelihatan dia kayanya itu. Bahkan kita pun dikasih utang. Ada orang Toraja tuh yang lahir langsung punya utang. Iya, karena turun temurun kan gitu. Iya. Kayak arisan. Orang mana kita? Kanda? Anaknya baru Makassar. lahir udah punya utang. Iya. Waduh. Utang negara ada, tambah lagi utang keluarga. Waduh, repot Saya ini. juga Nggak di bener ini. Makassar ini, saya di Goa. Bunda Rahma. Goa. Oh, saya lahir di Malino saya. Kamu bisa jadi Kristen itu. Bapak saya yang masuk Kristen. Dulu gini ceritanya itu ya di Malino. Para misionaris itu begitulah Indomisasi. Daerah Malino itu akhirnya tahu zaman-zaman dulu tuh banyak yang Tapi sekarang udah bersih. Malino sekarang udah bersih. Mamamu muslim apa bapakmu? Bapak aku yang dari Muslim. Mama Tapi aku dia ikut Kristen. mamamu. Dia ikut mamamu. Sebelum menikah sudah mualaf namanya. Murtad. Murtad ya. Mamamu ikut ke bapakmu Kristen. Tidak, sebelum mereka menikah bapak saya sudah murtad duluan. Oh, pindah ke Kristen? Baru menikah sama mama saya. Lama baru menikah dengan mama saya. Jadi tidak ada hubungannya mama saya dengan bapak saya masuk Kristen.
Ya gitu di Malino itu dulu program kristenisasi itu gencar itu ya, zaman-zaman sulit dulu. Memang ada memang Kristen di Malino itu. Tapi kalau orang Makassar itu mau jadi Kristen, nah gimana ya? Makassar di mana Ki Bunda? Gua. Oh, Tahu Goa. Goa? Waduh, berisik banget. Kamu lewati Goa baru ke kampungmu tuh ke Oh. Malino. Iya. Dede Al Berisik, berisik oi. Berisik pisan. Kalau Bang Handi Makassar tapi tinggal di Jakarta. Oi, Jakarta mana? Jakarta Pusat, bro. Oh, dekat-dekat mana tuh? Kalau kami ke Jakarta tuh kami sukanya di Mabes karena bagus di situ. Jantung itu di sana, Cilangkap Timur itu. Kami sukanya di Mabes. Bukan. Penyebar Mangga berita, Besar. selamat malam. Mangkanya besar-besar Penyebar itu. berita. Oh. Penyebar berita. Selamat malam. Halo, selamat malam. Apa topik malam ini nih? Masalah mayat. Masalah ini topiknya antara kan hari libur ini, bro, antara Yesus dan Nabi Isa, sama atau beda? Kami nggak kenal Nabi Isa. Kami yang kenal Yesus. Korobe Bang Handi. itu alam Iya. anakmu kalau korobe Saya izin turun dulu ya. Oke, bro. Oke, Sudah ada Oten yang masuk toh. Oke. Iya. turun. Oten. Kami tidak mengenal apa Nabi Isa. Yang kenal Yesus. Tidak ada tertulis di Protes lah Alkitab. sana itu kenaikan Ntar dulu, Isa masih Bunda. kau protes sana, kau protes. Ntar dulu, Bu Rahma, sabar. Terus, bro, kenapa kalau nggak sama, kenapa di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, bro? Itu pengaruh Islamisasi itu. Hah? Islamisasi apa misionaris? Kristenisasi. Enggak. Kristenisasi itu. Coba lihat di kalender orang Kristen. Itu ditulis bukan kenaikan Nabi Isa Al-Masih. Yang ditulis di situ kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu lihat tuh kalender tuh ada tuh. Oh, berarti salah itu, kalender salah. Itu kan karena pengaruh di Indonesia. Iya, saya nggak nanya pengaruh. Kalender salah atau tidak? Saya tidak mengatakan salah apa tidak. Yang jelas Kristen tidak mengenal Isa. Kok nggak Titik. salah? Yang tertulis di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih. Menurut Anda Ya, betul atau budaya. salah? Betul atau salah? Salah. Salah. Begitu dong bahasa Indonesianya, susah amat sih. Ya. Nah, terus sekarang ada nama Gereja Isa Al-Masih. Betul atau salah? Ya lumayan Bingung. Bakar Bingung. gereja tuh. Bingung. Tidak mengenal Isa Al-Masih. Itu Saya ulang pengaruh. lagi. Saya ulang lagi. Banyak gereja itu namanya Gereja Isa Al-Masih. Itu gereja ini orang ini ngomong dulu nih. Ini tolong di-mute dulu dong ini. Jangan dinaikin orang yang ngaco deh. Ngomong melulu ini satu nih. Ya. Bro. Itu banyak gereja Isa Al-Masih. Betul atau salah itu? Kalau saya tidak sepakat dengan itu. Oke, berarti gereja itu nggak benar. Saya tidak mengatakan Yesus gereja itu tidak benar. Yang saya yakini Yesus tidak Isa. Titik. Iya, kalau ada nama Nabi Isa Saya tidak mau menjas bahwa itu. Saya tidak mau menjas bahwa itu salah. Kenapa? Titik. Kenapa nggak mau? Berarti Anda nggak konsisten. Yang saya imani itu Yesus, bukan Isa. Nah, kalau ada nama Isa Al-Masih di Bible bagaimana? Salah juga. Di mana tertulis itu? Nggak pernah baca Bible 2011. Di mana tertulis bersa buka? Banyak. Aduh, nggak kurang terbang ini orang ini. Kita berbicara dengan fakta. Di mana tertulis bersaya baca sekarang? Buka, kamu cari di Selaber itu Bible 2011. Coba buka di situ. Aku nggak bisa open kayak males. Karena Bible tahun 2011. Sering direvisi jadi kadang ada, kadang nggak ada. Semau maunya. Lagian kenapa kalian musik-musik ajaran orang? Ajaran Anda aja di kalian Bukan bahas. kita musik, Anda yang pakai Nabi Isa kan beda tapi Anda pakai.
Gak ada Isa yang kenal Yesus. Iya, Kami buktinya juga banyak. Buktinya juga banyak berdoa. gereja, bro. Buktinya banyak Kami gereja juga nabi, berdoa. gereja pakai nama Isa. Gimana kamu ini? Kami panjatkan melalui Yesus Kristus, bukan melalui Isa. Iya, tapi kenapa banyak gereja? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Tanya orang itu. Kalau saya tidak sependapat dengan itu. Ya itu temanmu itu, seimanmu itu loh. Tanya orang itu yang punya gereja itu. Ya kau yang tanya lah. Masa kami yang tanya? Di kalender masih Isa Al-Masih, Pak. Di kalender gimana? tuh? Itu karena pengaruh di Indonesia ini 90% Islam gitu. Dan Kok kamu mau Oke, dipengaruhi sih? Jawaban ngawur itu, Bang. bukan ngawur. Sekarang kalau memang kalian benar-benar kalender kalian aja ada nggak? Itu kalender orang Masehi itu. Yang dibicarakan Bang Handi tadi di sini itu tentang kalender Isa Al-Masih, seolah-olah kami mengintervensi Anda yang 90% itu. Nggak bisa begitu, Bang. Pokoknya Nggak bisa. dengar. Alasan yang ini jelas- orang alasan. Yang jelas saya tidak mengenal nama Isa, yang saya kenal Yesus, titik. Ya kau bakar sana gereja dengan itu Bible kuno yang ada Tidak Isa. ada ajaran Bakar. Kristen, tidak ada ajaran Kristen bakar membakar dan bunuh membunuh. Iya. Itu ada di. Karena kamu tidak mengakui itu. Sebentar. Dengar Coba- dulu. coba Ada di mana? Melarang orang membunuh, melarang orang Oh, aku bacakan kata Yesus ya, Ulangan bagi 20, seteruku yang tidak ulangan setuju, 20, ulangan aku 20. menjadi rajanya, bawalah kemari bunuhlah di hadapan mataku. Itu Bible itu. itu perjanjian lama itu, bro. Setelah ada Bukan Yesus, perjanjian ajaran baru itu. Wah, Itu kata Yesus. Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuhlah. Itu kata Yesus perjanjian lama. Kata Yesus. Tapi ada nggak ajaran Kristen membunuh? Itu ajaran Kristen itu bunuhlah. Belanda Suruh bunuh. bagaimana? Realisasinya tidak ada kan? Buktinya Realisasinya Belanda, tidak bro. ada. Belanda. Ntar lu, Bu Rama. Bunuhlah. Buktinya Belanda, Bu, ngapain masuk Nusantara Belanda? Itu beda, bro. Kamu Hah? harus bisa bedakan politik Ya, kok- dengan iman. Sama itu, pakai- Pak. Mana sih Anda ini? Belanda itu agamanya apa, Pak? Sama. Jangan disampo, itu penjajah, itu kolonialisme Iya, itu. Saya tanya dulu, Belanda itu agamanya apa? Tidak boleh begitu. Kalau politis. Ya jawab Kalau aja. iman, Belanda itu agamanya apa? tidak bisa begitu, Pak. Bapak Penjajah kamu juga, jawab. penjajah juga tujuannya ke Indonesia juga untuk menyebarkan agama kan, Pak? Sama aja lah. Dia untuk menguasai kedaulatan Indonesia, Yang bukan bawa- menyebarkan agama. Bentar, Belanda itu, Pak, agamanya apa? Waktu masuk ke Nusantara agamanya apa? Mau agama Menguasai kedaulatan Indonesia Sebentar berarti dulu, Bu Rama. Biar dia dengar dulu jawabannya dia. agamanya karakter penjajah. Kenapa Ibu Rama yang jawab? Dengerin dulu, Bu Rama. begini, Pak, bro. Pak, itu kan dia nggak denger kan, Pak. Belanda itu masuk Nusantara agamanya apa? Motivasinya Belanda itu Saya nggak datang- nanya motivasinya, agamanya apa itu Belanda? Kamu harus bisa membedakan artinya menjajah dengan penyebaran Saya agama. bertanya, saya cuma bertanya, Bapak. Itu Belanda masuk ke Indonesia itu menjajah dulu itu agamanya apa? Motivasi orang itu Malu-malu datang. dia Saya nggak nanya motivasi. Saya nanya agama Malu dia. itu. Menguasai kedaulatan bangsa ini. Jangan bawa-bawa agama. Anda kan Jawab aja, Pak. Kenapa malu? Nih, si bapak ini. Kasih pilihan ganda, Bang Handi. Kasih pilihan ganda. Tolong ya, ntar dulu ya. Pak, penyebar berita baik itu Belanda masuk ke Nusantara waktu itu agamanya apa, Pak? Kalau nggak bisa jawab, Tujuan Anda mau ngapain? saya pengen Belanda tahu tujuan Dengar saya. dulu. Saya tidak tahu apa agama orang itu. Bisa aja Oke, orang saya itu- kasih tahu. Saya kasih tahu. Kalau Anda nggak tahu, saya kasih tahu ya. Anda yang lain diam dulu, saya kasih tahu. Nah, terus. Ya, Belanda itu 99,9,9,9,9,9% itu agamanya Kristen masuk ke Nusantara. Mereka masuk ke Nusantara dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Menjajah, memperkosa, merampok, mencuri, dan seterusnya. Dia membawa Bible dari negaranya, kemudian dia membangun gereja di Nusantara. Fakta ya, Pak ya.
Jadi agama yang Anda anut sekarang adalah peninggalan Belanda. Terus Setuju nggak Pak ya? Setuju nggak? kita bukan dari Belanda bro, kita dari Jerman. Jerman nggak pernah ke Indonesia. Siapa dari Jerman, Pak? Dari Kita Batak. Protestan. Gimana sih? Nomensen itu dari mana itu? Dari Belanda apa Jerman? Oh, jadi Belanda nggak bawa Bible ke Indonesia? Itu beda ajarannya. Oh, ingkar lagi nih Bapak ini. Jadi Ingkar jadi lagi. motivasi Belanda itu datang ke Ingkar Indonesia lagi. untuk kedaulatan. Jadi jangan Ingkar. meradukan agama Ingkar dengan lagi. politis. Ingkar Harus lagi bisa- Bapak ya. Apakah Belanda itu membangun gereja waktu menjajah, Pak? Membangun. Gereja itu masih ada nggak sekarang, Pak? Banyak Yang pakai siapa, Pak? orang Kristen. Artinya orang Kristen yang sekarang ini meneruskan bangunan gereja itu dari Belanda. Betul apa betul? Betul. Kalau Bible Anda itu diterjemahkan dulu dari bahasa Belanda ke Indonesia apa original teksnya ke Indonesia? Banyak itu terjemahannya itu ke bahasa Makassar juga ada, ke Manado. Bukan, dengerin pertanyaannya. Dari Belanda ke Indonesia atau dari Hebrew ke Indonesia? Saya tidak tahu sejarahnya itu. Dari Belanda ke Indonesia. Artinya Anda ini yang Anda pegang berbahasa Indonesia ini adalah warisan Belanda. Terus? Paham? Terus? Paham nggak? Sekarang oke, kalau saya ikutin pendapat Anda, sekarang orang Kristen ada nggak membunuh sekarang bom bunuh diri? Ada? Banyak Kristen yang membunuh. Di mana di Indonesia ini ada? Sambo nggak Di mana? bunuh. Sambo nggak bunuh orang. Bom bunuh diri maksud saya itu kriminal. Nah. Dan itu pribadi. Loh ini juga bunuh diri juga pribadi. Artinya kan tidak mengorbankan banyak orang, bro. Berapa orang yang dikorbankan Sambo? Beda itu Ada artinya perampokan di Pulau Mas, perampokan di Pulau Mas itu dibunuhnya satu keluarga gimana? Woi, sadis Itu sekali. mana itu? Itu Satu keluarga ada dibunuh, satunya selamat, satu keluarga satu anaknya selamat. Itu Beda bapak itu. mamanya dia itu gimana? Beda itu non, itu kan kalau giliran gitu di beda. Itu kriminalitas. Nggak ngaca pada diri sendiri itulah. Kriminalitas itu kan pembunuhan secara massal. Sama. Pembunuhan secara massal. Bagaimana yang berantem antara IPK dan PP itu di Medan? Berapa orang korban? Mana? Itu mau kenal gitu orang Batak itu semua. Berapa orang korban? Itu ormas itu. Itu ormas. Oh, kalau udah kayak gitu ada aja jawaban dia. Ngeles lagi. Ngeles terus. Jangan ngeles. Ini Bapak ini kenapa sih selalu ngeles, Pak? Gila tersudut gitu loh. Nanti saya bacain di Bible-mu, Pak ya. Bacalah. Apabila engkau keluar berperang. Sekarang gini, bro. Kita berbicara realita ya. Ya. Seandainya umat Islam memimpin negeri ini, mungkin kita tidak menikmati dengan internet, dengan TikTok ini, dengan dunia maya. Kalau Kristen memimpin, kalau Kristen memimpin, kasihilah musuhmu. Ya kalau datang penjajah ya kita diam aja menganga gitu. Ya, sekarang gini, masih dijajah gitu sekarang nih. Kalau diperkosa istrimu, kasih lagi anakmu. Mau begitu dia di Indonesia. Kalau ada penjajah, kita mau menganga. Dunia medsos yang kamu menjajah kami, silakan menjajah. Ini punya musuhmu. Punya kafir. Ajaranmu itu kasihilah musuhmu. Ya, jadi kalau datang penjajah, saya jawab penyebar kabar baik. Kita nggak bisa nikmati TikTok, nggak bisa menikmati media sosial karena yang punya orang kafir, gitu kan? Oke, kenapa dia jual? Kita beli itu, kenapa dijual? Itu jawabannya, makanya dengerin baik-baik gantian. Oke lah. Pak, Bang, ini orang begini, aduh, orang ngeyel. Ya makanya satu-satu bicaranya. Satu-satu bicaranya biar kena. Halo, realita kehidupan. Kalau begini terus nggak bisa. Jadi kalau berbicara kayak orang ini harus cerdas, Bu. Pakai duit sendiri, masalah pula. Pak, izin ya, saya cuma 5 menit, habis ini saya diam. 5 menit izin ya. Oke, silakanlah. Penyebar berita yang membayar pajak terbanyak di Indonesia siapa, Pak? Ya kalian.
Ya, kenapa Anda hidup di Indonesia? Tahu aja. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Mampus. Karena saya lahir di Tahu Indonesia. rasa. Jadi kena balik, kick balik kan tadi, Pak? Kick balik kan? Apa? Tadi Anda mengatakan yang membuat TikTok kafir, kenapa Anda pakai? Sekarang kenapa Anda makan hasil bayar pajak saya? Saya bayar pajak juga, bro. Ya pembayar pajak terbanyak siapa? Salah dikit. Diam dulu. Kena kan lu? Nggak ada korelasi sama omongan Anda itu. Kok nggak ada korelasinya? Nggak ada. Jalan yang kau pakai itu, yang bayar pajak siapa yang terbanyak? Sekarang yang membayar pajak itu saya juga bayar pajak rumah. Yang terbanyak kendaraan. siapa? Tadi kakak udah ngomong, Muslim yang terbanyak kan? Yang iya. Iya. Nah, sekarang yang pembayar pajak terbanyak terus dipakai untuk membangun jalan. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pinggir aja di pinggir gunung? Itu. Dengar dulu, wajib saya pakai karena saya bayar pajak juga, bro. Ya sama halnya internet juga kami bayar sendiri, apalagi Kami beli, Pak. Jadi gini, Pak, ya sama aku kalian nggak mengerti ya. Giliran dia kena. Kalian nggak mengerti. Ngeles lagi dia Bang Andi, ngeles. Giliran dia digituin dia bilang gitu. Halo, kan dunia Islam kan sekarang udah tertinggal di segala bidang. Maaf, dunia pendidikan juga tertinggal. biarin. Yang menciptakan, bentar Pak, yang menciptakan pesawat terbang di Indonesia siapa, Pak? Hah? Yang menciptakan pesawat terbang di Indonesia siapa, Pak? Teknologinya itu orang Eropa itu. Jangan, saya nggak nanya. Yang menciptakan pesawat terbang di Indonesia siapa? Indonesia. Tapi teknologinya itu. Saya nggak nanya. Jawab dulu, jujurnya. Jawab dulu siapa? Terus apa? Sekarang yang menciptakan mobil ini siapa? Orang Indonesia. Dengerin dulu. Nanya lagi, dijawab dulu lah Pak. Dijawab dulu lah. Yang menciptakan pesawat di Indonesia namanya siapa? Agamanya apa? Pesawat yang mana dulu? Pesawat nenek lu kiper. Tuh. Dasar kafir. Itu teknologinya itu Eropa itu. Saya nggak nanya teknologinya. Yang menciptakan, yang terkenal itu, yang pintar itu, mantan presiden siapa namanya? Si B.J. Habibie masuknya. Iya. Itu orang mana, Pak? Itu sekolah dari mana itu? Dari Timur Tengah apa dari Eropa? Tapi memang ini orang begini dasar. Lari di kelas aja deh. Itu agamanya apa, Pak? Itu agamanya apa? Itu agamanya apa? B.J. Habibie agama apa? Agamanya Muslim tapi pendidikannya dari Eropa. Jadi pendidikannya. Bapak mau lebih mundur lagi. Bapak mau lebih mundur lagi. Bentar Bu. Aku izin. Universitas tertua di Indonesia di dunia itu mana Pak? Di Maroko Pak. Satu-satu lah. Yang membeli Ibu dulu itu. Membeli lukisan Tuhanmu itu Pangeran Arab. Yang membeli lukisan Tuhanmu itu Pangeran Arab. Masa Tuhanmu itu dibeli lukisannya? Gengsi dong. Itu lukisannya Tuhanmu itu dibeli Pangeran Arab. Gak nyambung Burama. Masa Tuhanmu dibeli? Bagaimana? Saking kayanya itu orang Islam. Saking kayanya orang Islam. Pak, begini saja ya. Dibeli loh. Kalau soal kaya raya, begini Pak, sebentar, Pak ya. Kita hindarilah ini berbicara, kita aja diskusi santai aja. Kita nggak usah kaya raya dan siapapunnya. Kita ini hidup di Indonesia. Kita hidup berdampingan, ya. Bahwa mari kita menjaga toleransi dengan baik, gitu ya. Amin. Oke, jadi nggak usah lah siapa yang kaya, siapa yang ini, siapa yang itu. Kalau mau mengungkit ini, Pak, tidak ada satupun, ya, orang Kristen teriak haleluya waktu Indonesia merdeka, Pak. Semua Allahu Akbar, gitu lah, Pak ya. Karena yang kita usir adalah haleluya. Paham Pak ya? Dengar Pak, bisa saya bantah Pak? Bantah ya Pak, silakan. Bapak ini udah juga sebentar dulu, ini Rama, juga biarkan dulu dia. Kalau kamu tidak dinaikkan host, sebentar dulu. Kalau kamu tidak dinaikkan host ini ya, kamu nggak akan ngomong ini di TikTok ini. Karena kamu belum bisa live. Biarkan dulu ya Rama. Saya ulang ya. Saya ulang topiknya Pak ya. Saya ulang topiknya. Tolong jangan dipotong-potong. Saya sering masuk ke roomnya ini Mbak Rama. Pindah topik kan, Rama pindahin topik kan. Dengerin dulu topiknya ya Pak ya. Waktu Indonesia merdeka, tidak ada saya dengar suara haleluya, tapi yang ada Allahu Akbar. Anda percaya atau tidak? Bapak ada penelitian tentang itu enggak?
Undang-undang Pembukaan Negara Republik Indonesia dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan dengan rahmat Yesus yang Maha Kuasa, Pak. Oke, itu dasar Anda. Sekarang waktu penjajahan tahun 1445 pernah nggak Bapak ke negeri Sumatera Utara? Saya belum lahir, Pak. Makanya Bapak nggak boleh mengklaim bahwa orang Kristen tidak mengatakan haleluya. Itu salah. Siapa, Pak? Siapa yang mengatakan haleluya Indonesia merdeka? Siapa? Pernah nggak penelitian kamu pernah waktu penjajahan di sejarah membuktikan ya para mujahid, para santri, para ulama namanya banyak menjadi pahlawan kemerdekaan itu dengan titik darah penghabisan dengan Allahu Akbar Indonesia merdeka. Oke. Sejarah itu. Bisa saya jawab? Ya, silakan. Tahu pahlawan Sisingamangaraja nggak? Iya, kenapa dia, Pak? Itu pahlawan kemerdekaan. Dia tidak punya agama, tapi ikut juga dia. Tidak punya agama. Mewakili tidak punya agama. Tidak punya agama dia, Pak. Itu sedikit Pak. Muslim dia itu, Pak. Pangeran Sisingamangaraja itu ada pembengkokan sejarah itu, Pak. Silakan dicek. Dari mana Bapak bilang itu Muslim? Oke, Pak, gini aja, Pak ya. Kita jangan debat kusir. Ya, yang kita usir ya, yang pernah menjajah merampok Indonesia yang kita usir itu beragama apa, Pak? Pak, bahasa Indonesia, Pak. Yang kita usir, yang pernah merampok, memperkosa, ya, menjajah, itu agamanya apa, Pak? Gini, Pak. Nggak dijawab. Kenapa nggak dijawab, Pak? Nggak boleh dicampur aduk, Pak. Saya ulang, Pak. Jawab, Pak. Nggak boleh, harus jujur. Ya, yang pernah dengerin, Pak, 3,5 abad merampok, mencuri, memperkosa, kerja rodi itu, yang kita usir itu, Pak, agamanya apa, Pak? Gini, Pak. Jadi gini, agamanya gini. Nggak ada agama gini. Nggak ada agama gini. Sebenarnya dengar dulu, seharusnya kita bersyukur dijajah orang Belanda karena tidak ada kok bersyukur dijajah, nggak ada agama gini, Pak. Ngapain bersyukur? Karena dijajah makanya terbuka pembimbingan. Mulai ngeles lagi, Bapak. Pak, dijawab dulu pertanyaannya. Tolong dijawab dulu, Bapak harus jujur di sini. Ya, saya ulang nih. 3,5 abad memperkosa, merampok, membunuh, harta kita dibawa ke luar negeri. Itu agamanya apa mereka itu? Jawab dulu, Pak. Jujur, Pak. Pamer deh. Jujur, Pak. Jujur. Motivasi orang itu. Saya nggak tanya motivasi, agamanya apa mereka. Bapak harus bisa bedakan, jangan dicampur. Saya cuma nanya agama, Pak. Saya nggak berpendapat. Loh. Saya ulang ya. Agama mereka itu apa? Anak kecil itu Dede. Angga pengurai nupa konjo. Sebentar, Pak. Dede tak lebak. Apa yang nama? Pusing saya dengar ini mau. Ya, kalau pusing dengar, Pak, turun dulu agama. Kenapa kok kayak? Ya udah turun aja kalau pusing. Saya turunkan Anda kalau pusing. Turunkan dulu. Silakan musik di bawah. Pak, penyebar berita baik, Pak. Kita jujur lah, Pak. Janganlah menyembunyikan kejujuran itu, Pak. Sekarang sekali lagi saya tanya, Pak. Kalau Bapak nggak mau jujur, lebih baik Bapak beli minyak tanah, gitu ya. Dengerin baik-baik. Belanda itu yang menjajah 3,5 abad, memperkosa, merampok, ya, Pak ya. Harta Indonesia dibawa ke luar negeri. Itu agamanya apa, Pak? Ya. Menurut Anda apa? Kenapa nggak mau menjawab sih, Pak? Enggak. Kalau memang udah ada jawabannya di situ, nggak, kenapa nanya saya? Ya, saya mau ngetes kejujuran Bapak, jujur atau tidak? Artinya saya harus bisa. Dengar dulu, Pak. Bapak jangan gitu. Harus ada etika. Ya, agamanya apa? Harus bisa membedakan politik. Saya nggak nanya politik dan tidak. Ini saya mau nanya. Belanda itu agamanya apa? Sekarang kalau bom bunuh diri itu saya tanya ke agamanya apa? Islam. Ya, ada Islam, ada Kristen. Ada Islam, ada yang Kristen. Mana yang Kristen? Di luar negeri banyak, Pak, Kristen. Di Indonesia ini? Indonesia Islam agamanya kenapa? Di Papua banyak. Bentar dulu, Pak. Islam, Pak, saya jujur, Pak, Islam agamanya kenapa? Sekarang Kristen. Ya. Kalau Belanda itu, Pak, yang menjajah Indonesia, merampok, memperkosa, agamanya apa, Pak? Kristen. Terus KKB itu ingin merdeka, membunuh para TNI Polri, itu agamanya apa, Pak? Kristen. Hebat nggak Kristen itu, Pak?
Nyamuk loh. Hebat kan? Oke. Udah saya jawab. Hebat Saya kan? jawab? Iya, silakan. Oke. Jadi Bapak mencampur adukan politik dengan iman. Tidak boleh, Pak. Kamu mencampur adukan tadi TikTok Kita dengan harus kesampingkan itu. kamu tadi mengatakan kalau bukan orang Kristen, kamu tadi mengatakan kalau bukan orang Kristen kalian tidak bisa pakai TikTok, YouTube. Enak aja lu. Dikasih tadi sama Bang Handi yang menjadi Indonesia, kamu bilang jangan campurkan politik. Sebentar Bunda Rama, ini ada ini typing. Handi, Bu ini ya, dia menyebut ini yang disebut dia ini nama barang mamanya. Yaitu barang mamanya dan dia menyebut barang di mana Tuhannya lahir. Itu ya. Ini. Nah, kamu Matahir Muhammad itu kamu tuh Oten. Kamu menyebut barang mama kau ya. Jangan masa barang mama kau bawa-bawa? Biarin. Tapi mah cuekin aja, biarin aja dia. Dosanya kembali ke dia saja. Gitu. Kenapa ini Anda Nil? Kenapa Anda sinarnya merah, bro? Anda TikTok merah, suaranya kecil. TikTok gara-gara siapa, Profesor Andi? Ya itu katanya Kristen yang punya kan? Bukan, cendekiawan Muslim Al-Khawarizmi menemukan algoritma dan bilangan binari. Tanpa mereka nggak akan ada komputer, laptop, handphone. Jadi atas jasa mereka. Kalau Kristen sakit, jangan ke rumah sakit karena ilmu bedah segala macam kedokteran itu pelopor-pelopornya umat Islam. Nggak bisa bilang begitu. Kerjasama, ada pelopornya cendekiawan Muslim, lalu diteruskan. Tapi bukan karena mereka Kristen, karena mereka cendekiawan. Tidak ada orang menjadi pintar gara-gara Bible. Standby. Iya, nggak ada. Bisa ditanggapi Pak penyebar berita baik. Kalau Anda punya ilmu, tapi kalau enggak jangan tanggapi kalau nggak ngerti. Kita tuh diskusi yang jujur-jujur aja, Pak. Oke. Ya, saya pernah juga baca sejarah Islam. Waktu kejayaan Islam itu di abad berapa? Itu abad ke-12 yang menemukan Al-Jabar itu juga umat Islam. Al-Jabar, tahu Al-Jabar pendidikan yang di matematika itu? Kenapa, Pak? Itu dunia Islam. Nah, tapi kenapa di abad-abad sekarang ini kalian terbelakang? Ini perlu harus ditelusurin. Kenapa? Siapa yang terbelakang, Pak? Terbelakang gimana? Siapa yang terbelakang? Panggilkan sebentar, Pak penyebar. Sebentar yang lain. Panggilkan saya pendeta yang paling cerdas di Indonesia. Saya lawan debat terbuka. Tidak boleh bawa data. Panggilkan, Pak. Saya lawan debat terbuka. Tidak boleh bawa data, harus menghafal. Panggilkan, Pak. Saya rindu yang orang cerdas Kristen. Ada nggak, Pak? Nggak usah banyak ngomong. Panggilkan detik ini juga Andi Selewes melawan pendeta yang paling pintar yang ada di Indonesia. Panggilkan, Pak. Saya rindu sama orang pintar. Panggilkan, Pak, silakan. Ada nggak, Pak? Lawan Bapak ini aja lah, Pak. Bang Andi, dia kan ngaku pintar dia nih. Ayo coba lawan. Kau bilang kami keterbelakang kan? Percuma kau sendiri nggak punya ilmu. Coba buktikan. Dengar dulu. Kayak gini. Kalian kau bilang kami keterbelakang kan? Panggilkan. Sekarang buktikan dirimu pintar nggak? Yang mana yang pintar di sini? Panggilkan, Pak. Atau Bapak pintar? Kalau bisa Bapak pintar, Bapak pasti menguasai Bible, Pak. Bapak pintar atau bodoh, Pak? Maaf. Oh gini, yang saya maksud sebentar dulu, Bapak. Dengar dulu. Bapak menguasai Bible atau tidak? Menguasai sih enggak, tapi sering baca. Oke. Kira-kira, Pak, kalau saya berkata begini, ya, Kristen bodoh karena apa? Kristen bodoh karena Kristus. Itu di mana tertulis, Pak? Tidak ada itu. Nggak ada. Karena ajaran Kristen itu takut dengan Tuhan, itu awal permulaan ilmu dan pengetahuan. Nah, itu. Jadi itu ajaran Kristen. Takut dengan Tuhan. Makanya kita takut pada Tuhan, tidak sembarangan ngomong. Pak, boleh Bang, Pak, sedikit. Sebentar saya kasih data dulu. Sedikit aja ya, Bang ya. Sedikit ya, 30 detik. Bang, 30 detik tadi tentang penemuan aja, Bang. Seluruh para penemuan itu ketika mereka menemukan, mereka tidak pernah memproklamirkan diri sebagai agama penemuan mereka. Anda ini siapa? Nggak ada malu-malunya Anda ya. Berani mengklaim itu satu agama. Yang menemukan aja tidak pernah memproklamirkan, Bang, sebagai agama.
Nggak ada satupun penemuan mereka diklaim sebagai agama, penemuan agama Bisa, mereka Pak. nggak ada. Anda bukan siapa-siapa, Aku udah pernah tiba-tiba mengklaim dengan agama Anda sendiri. Bang, Nggak ada aku malunya Anda ini. Udah mau skakmat tadi pindah topik. Aku udah pernah baca Penemu Pindah topik kan? Pindah topik. Dengerin Pak. Kita Penemu langsung Al-Jabar itu kita adalah langsung ke Bible Pak. Siapa yang pintar di sini, siapa yang bodoh Pak ya? Kita langsung Pak. Kalau saya mengatakan begini, kami bodoh oleh karena Kristus. Bapak percaya? Siapa yang bodoh? Ya di Bible Anda ya berkata begitu Pak. Saya nggak percaya dengan itu. Saya Pak. pengen tes Anda. Itu tertulis di mana di Bible itu? Saya pengen tes kepintaran Anda. Di mana tertulis? Coba dikasih masukan. Oke baik. 1 Korintus 4 nomor 10 dibaca Pak. Ada Bible nggak di situ? Bentar. Buka. Silakan buka Pak. Langsung aja di-cut langsung ke datanya di Bible. Nggak usah orang kayak gini muter-muter, ahlinya dia. Tapi kalau berdasarkan data kita tes dia pintar apa enggak. Katanya umat muslim keterbelakangan. Kita cek. Iya. Tanya Bang Handi, 10 negara terkebelakang jangan- tuh agamanya apa? Coba tanya. Jangan dulu ke situ, ini dulu. 1 Korintus 4:10 Pak. Burundi, Lesotho, Timur Leste, apa agamanya itu? Silakan dibaca Pak. Enggak, Yang ini mikir. secara Pak Henry jangan memotong. secara dunia. Jangan secara dunia, baca dulu Pak datanya Pak. Siapa yang bodoh di sini? Nggak usah banyak ngomong Pak. Enak kalau pakai data. 1 Korintus 4 nomor 10 saya tuh. Karena Anda ini nggak pernah dikasih tahu ini. Berapa? Kalau Anda- Yang mana itu? Korintus berapa? Itu kan 1 Korintus 4 nomor 10 Pak. Ayat 10. Ayat itu istilah Islam Pak. Nggak ada ayat di dalam Bible Anda. Nggak ada. Enggak. Tes Bible nggak ada ayat. Kok nggak ada ayat? Nggak ada. Terus Nomor. Enggak. Anda kok memaksakan? Kami aja nggak boleh gitu Pak. Karena saya benarkan Anda membantah. Itu kalau kami di apa? Ya udah silakan buka Gitu. 1 Korintus 4 nomor Jadi, 10. nggak boleh kaku gitu. Kalau udah saya benarkan harus terima. Iya silakan. Di mana dalilnya 1 Korintus 4 nomor 10 ya, Profesor? Iya. Nomor Iya. 10 ya. Betul nomor 10. Nomor di situ bukan ayat. Ya biarin dulu Bu. Nanti debatnya di situ lagi, nggak ke intinya. Yang waras yang mengalah dulu lah. Biar adem. Silakan. Bapak punya Bible apa tidak sih? Ada. Tapi Ya, ini bahasa Batak. Ya. Kalau bahasa Batak saya nggak ngerti Pak. Oh ya udah. Nggak ada Nggak ada sini bahasa ya. Indonesia Pak. Nggak ada bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini Ya, ada coba. Bible. Coba bahasa Bataknya apa Pak? Ya percuma nggak ngerti situ. Gak ada orang Batak di sini bisa arti kan? Jadi Bapak nggak Itu punya. hostnya Batak. Jadi Bapak nggak punya LAI di situ? Enggak. Oh, nggak punya dia. Yang lain aja dulu. Ya, enggak, coba aja Pak. Nggak apa-apa, bahasa Bataknya saya mau dengerin. 1 Korintus 4 nomor 10. Pengen dengerin bahasa Bataknya apa? Kami apa bahasa Batak ya? Esti, Bunda Esti, kami bahasa Batak apa? Hami. Kami. Kalau bodoh? Ubu. Kami ubu. Apa mau ngomong apa? Coba 1 Korintus 4 nomor 10 bahasa Batak. Coba Pak dibaca Pak. 1 Korintus 4 nomor 10. Coba aku buka. Kalau bermain data itu enak tuh, nggak muter gitu. Gini pengertiannya Bang. Jadi ceritanya ini umat Baca yang baca dulu baru artikan. Jangan langsung artikan, kita nggak denger. nanti bahasa Bataknya ini nggak. Iya nggak ngerti apa-apa Anda. Pak, nggak apa-apa. Nah, 1 Korintus 4 Nomor 10. nomor Soalnya 10. Tuhanmu akan merohado di bagasi Kristus. Kena dia. Gedein Pak suaranya Pak. Gedein Ini Pak. bahasa Bataknya gini, kami bodoh oleh karena Kristus. Kami oto halani Kristus gitu. Nah, itu Pak. Apa artinya itu Pak? Nah, jadi membaca ini nggak boleh satu baris doang Bang.
Dibaca itu langsung ke bawah lagi. Ya udah baca aja, Pak. Ini ceritanya jemaat di Korintus ini. Jadi artinya ada umat Kristen itu yang udah percaya Yesus, makanya kalian pintar, dibilang gitu. Ada pintar di sini, nggak ada bodoh. Ada. Dengar dulu, kalau kalian pintar di bagasan Kristus, artinya di dalam Kristus. Jadi ada pengikut sebagian yang udah mengikuti Kristus, itu pintar. Jadi orang yang nggak mengikuti Kristus ini, makanya dia mengaku kami bodoh. Ini jemaat yang di Korintus, itu artinya itu, bro. Dia bodoh karena siapa? Jadi jangan perlet-terlet. Enggak, dia bodoh karena siapa? Pak, dia bodoh itu karena siapa? Dia mengakui kebodohannya dia itu karena udah kedatangan Kristus. Ya, berarti Kristus yang bikin bodoh dia. Karena udah ada bukan itulah pemahaman Anda itu, Jetek. Maaf, Jetek. Ini jelas tertulis loh, Pak. Kami bodoh karena Kristus. Bukan gitu pengertiannya itu. Jadi jemaat yang di Korintus itu setelah mengenal Yesus itu dia mengakui kami ini bodoh setelah mengenal Kristus. Jadi kalau mengenal Kristus bodoh. Ya, artinya selama ini dia merasa udah hebat, tapi setelah dia mengenal Kristus berarti kami ini nggak ada apa-apanya. Itu artinya itu Bapak salah. Nggak bisa, kebalikan artinya itu gini, artinya itu kami bodoh karena Kristus, tapi kamu pintar karena Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat karena kamu mulia, tapi kami hina. Artinya apa itu coba? Kamu kuat, kamu mulia, tapi kami hina. Ya. Jadi ya ini ya, kan ada jemaat itu yang nggak apa namanya loakon, belum percaya sama Kristus. Bukan karena loakon. Bukan. Jadi artinya dia sebelum dia mengenal Kristus itu dia udah merasa hebat. Setelah mengenal berarti saya nggak ada apa-apanya gitu itu. Jadi jangan perlet-terlet diartikan. Ini kan jemaat yang di Korintus itu, bro. Gitu. Dia bodoh di sini karena siapa, Pak? Ya, karena gini, ibaratnya orang ini yang diingkari bacaan Korintus itu dulu perasaannya kayak apa? Korok dalam tempurung. Setelah dibuka bacaan, Pak. Ini, jangan dikarang-karang, Pak. Jangan dikarang-karang. Bukan dikarang-karang, Pak. Kami bodoh oleh karena Kristus. Pak. Itu bukan dikarang-karang, bro. Nah ini makanya dengerin, kami bodoh karena ya karena ada pengajaran yang jangan ada pengajaran lu tambahin. Kami bodoh oleh karena sekarang pengikut Kristus mana ada yang bodoh, pintar. Nah ini tertulis, Pak. Enggak, salah. Ini Bapak ini melawan Bible sendiri loh. Bukan. Pemahaman Anda itu bukan kayak gitu pemahaman Kristen. Kita beri waktu Anda 60 hari lawan Bible-nya sendiri, silakan. Tidak, pemahaman Anda itu bukan gitu. Makanya beda. Saya nggak memahami, Pak. Saya baca aja. Kami bodoh oleh karena itulah kesalahan Anda. Ini bukan kesalahan saya, ini tertulis. Karena pemahaman Anda itu cuma membaca. Saya nggak memahami, saya hanya baca saja. Berarti Anda salah, titik. Jangan dijawab. Titik. Kami bodoh oleh karena Kristus, Pak. Ya, karena pemahaman Anda itu beda dengan pemahaman saya itu, berarti Anda itu salah. Orang saya baca aja, Pak. Saya nggak memahami. Makanya saya benarkan Anda itu salah. Bukan begitu pengertiannya itu. Berarti salah tulis. Bukan salah tulis. Jadi tulisannya begitu gimana? Dengar dulu, Bapak ini nggak jauh ininya. Nalarnya itu nggak jauh. Kita harus bengkokkan. Kita harus bengkokkan yang tertulis. Ada jemaat itu di Korintus tidak mengenal Kristus dulu. Setelah datang Kristus ada pengajaran yang cerdas, yang pintar. Itulah kata-katanya. Baca Pak. Kami bodoh karena itu pemahaman Anda gitu yang salah. Ini saya nggak memahami, saya baca saja. Pak penyabar. Gimana sih? Salah itu. Kalau merasa bodoh baru. Tapi kalau bodoh karena beda. Merasa bodoh baru yang Bapak terangkan. Bukan begitu pemahamannya itu, bro. Itu kan jemaat yang di Korintus itu. Jadi setelah ada Yesus itu berarti tahu dia mana yang bagus, mana yang
yang pintar setelah kedatangan Yesus, karena ajaran Yesus itu tidak ada yang jelek. Itu pemahamannya. Jadi setelah Yesus datang dia merasa bodoh gitu, merasa bodoh. Gini, artinya kan setelah ada pengajaran, sekarang kalau umpamanya ada guru yang cerdas, nah ada murid tadinya umpamanya merasa udah hebat, udah tahu semua, ada datang guru yang cerdas, setelah datang ini guru yang yang pintar ini, kami jadi bodohnya selama ini selama ini kan gitu, karena udah ada yang lebih pintar gitu, bukan karena Kristus orang itu bodoh. Gimana sih? Tidak ada seperti jadi, itu Bapak terangkan. Dari pemahaman Anda itu aja udah salah. Makanya kalau iya. Gitu. Jadi ajaran Kristen bodoh itu oleh karena Kristus. Kami bodoh. Kecuali Pak, kami bodoh, kami merasa bodoh, baru yang Bapak terangkan yang masuk. Beda pemahamannya, Pak. Coba beda pemahaman Indonesianya. Enggak, mestinya Bapak enggak. Orang Kristen ini Pak, sepintar-pintarnya Pak, kalau berbicara kitab semuanya jadi goblok Pak. Sepintar-pintarnya jangan Pak, jangan. Jaga sikap. Balikkan jadi goblok Pak. Jangan. Biarlah dia mengatakan dirinya sendiri, tertulis di Bible. Jangan kita yang katakan. Gini aja Bang, kalau Bapak bilang Kristen itu goblok, sekarang sekolah yang masuk Olimpiade, masuk luar negeri itu orang mana? Dari penabur, dari Kristen, bukan dari yang lain kan? Sekarang rumah sakit yang mewah di Indonesia ini apa? Oke, baik. Saya jawab ya Pak ya. Saya jawab. Gini ya Pak ya. Kalau dalam hal ilmu pengetahuan is oke lah kita. Tapi dalam hal membaca Bible, Anda termasuk ini Pak. Anda termasuk bodoh di sini. Mohon maaf. Dalam hal membaca Bible Anda paling bodoh yang saya dengar. Kenapa? Sudah tertulis dengan nyata. Anda pura-pura bodoh atau bodoh, Pak? Gini, Pak. Oke, udah saya jawab. Ya, silakan. Pemahaman Anda itu per letter-let itu. Ya, Bapak terus tidak membaca, artinya itu kan jemaat yang di Korintus. Terus? Jadi kalau memang gitu pemahaman Anda, ya benar yang Anda bilang itu. Ya, tapi pemahaman berarti Anda begitu. Ya kalau udah benar kenapa Anda nangis? Pemahaman Kristen itu bukan begitu, bukan seperti pemahaman Anda. Oh, terus cara mengakalinya bagaimana coba? Ya, makanya tidak nyambung. Artinya apa yang dibilang Bapak sama yang dibilang saya itu nggak connect gitu. Ya udah, cara mengakalinya itu bagaimana? Karena motivasi Bapak itu udah berbeda, motivasi saya berbeda. Jadi nggak ada korelasi, nggak connect. Iya sekarang Bapak, cara mengakalinya bagaimana supaya nggak bodoh? Gitu loh Pak. Karena pemahaman itu dari awal itu udah berbeda. Pemahaman saya juga udah berbeda. Ya sekarang Bapak kasih pemahaman kepada kami bagaimana cara mengakalinya itu. Bukan mengakali pemahaman itu, artinya itu jemaat yang di Korintus itu yang mengatakan itu. Bukan Yesus yang mengatakan itu, jemaat yang di Korintus. Terus di daerah Korintus. Dia yang mengatakan itu. Apa katanya Pak? Coba diulang. Ya itulah yang kamu baca tadi. Apa itu Pak? Bapak nggak mau baca lagi? Tadi yang kamu bilang di Korintus 1 ayat 4. Iya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi Kristus yang membuat orang kami ini yang bodoh. Baca dari kanan ke kiri Pak ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi Kristus membuat orang bodoh. Sekarang menurut pengetahuan Bapak, ada nggak ajaran Kristus itu yang membodohkan orang? Nah ini tertulis Pak. Sekarang itu dulu saya jawab. Nggak usah tertulis dulu, diakui baru tak kasih. Ya karena Anda pemahamannya udah begitu, motivasinya udah gitu. Bukan motivasi, ini tertulis. Bukan motivasi Pak, ini tertulis. Jangan bantai tertulis. Itu. Jadi kalau udah pemahaman Anda udah berbeda dengan saya, hasilnya juga udah berbeda. Ya, berarti Bapak melawan Bible tertulis. Bukan. Bukan Anda apa? mengerti nggak? Itu jemaat orang yang di Korintus yang mengatakan itu. Setelah jadi jemaat di Korintus mengatakan kami bodoh karena Kristus. Betul? Maaf Bang, ini baterai udah lowet ya. Lain kali kita sambung deh. Udah silakan dulu. Ya turun aja Pak, lebih bijak itu Pak, lebih bijak itu, turun aja. Enggak, maksud saya pemahaman Bapak ini udah dari awal udah beda. Jadi dipaksakan karena Kristus katanya bodoh jemaat Korintus, bukan begitu pemahamannya itu.
Saya nggak mengatakan Kami Kristus bodoh. bodoh. Jelas Gitu itu aja Biblenya udah, Pak, malam, bunyinya jelas. Udah lobet nih, udah Ya, bunyi. silakan, Pak. Silakan. Ya, Iya. Bapak yang itu nggak paham. bukan Baca nggak baik-baik, paham. Pak. Baca baik-baik. Baca baik-baik Biblenya ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, itu baca. Sebentar kalau lagi duduk-duduk. Sekarang Baca pengikut baik-baik kalau Kristus lagi duduk-duduk nyantai. ada nggak yang bodoh? Katanya Minum lobet, roti. Pak. Katanya Ya, ini lobet. faktanya Biblenya Pak, faktanya. Tanya Biblenya. Bukan. Yang menguasai dunia ekonomi, teknologi, sains semua sekarang orang mana? Orang kafir kan? Dubai. Negara Udah terkaya jangan itu dilawan, Dubai. jangan dilawan ke Di situ. Afrika, Jangan dilawan. Dia ajak Anda muter Bapak, ini. universitas tertua itu di Maroko, Bapak. Itu yang pertama kali, bodoh. Bapak, dari tempat orang Islam itu. Baca, sini kubacakan ya. Kubacakan ya. Kamu bodoh oleh karena Kristus. Penyebar bodoh karena Kristus. Ini bacanya, Pak. Karena untuk ini kan Bible untuk kamu. Jadi aku baca di sini. Kamu bodoh oleh karena Kristus. Tinggal Bapak revisi aja, Pak. Disuruh revisi aja, Pak. Dibilang aja merasa. Baru masuk dia, Pak. Kami merasa bodoh. Baru masuk yang Bapak terangkan tadi. Suruh revisi, Pak. Sering Oke, gitu aja dulu, Bang. Iya, Pak. Ya, Nanti Pak. lempar ke Hati-hati, Pak. Hati-hati di jalan. Jadi terima kasih Pak penyampaian berita baik. Lain kali Pak kalau diskusi jangan melawan yang tertulis supaya Anda nggak mengalami kesulitan. Jujur itu pahit Pak, tapi jujur itu lebih baik. Maaf Bang, itu bukan artinya karena beda motivasi kita, motivasi. Jadi Anda kan membaca itu per letter-let. Pemahamannya Ini jelas tertulis kok Pak. Bapak membantah lagi. Di sini tertulis kami bodoh oleh karena Kristus. Bapak membantah apa? Itu memang paling direvisi Pak, revisi lagi kalau mau aman. Bapak tidak dikata bodoh, ya revisi lah, rubah di sana itu Pak. Itu pengikut Kristus tidak ada yang bodoh, cerdas-cerdas semua. Faktanya di sini ditulis kok. 1 Korintus. Itu jemaah yang di Korintus itu yang mengatakan Kalau itu. Jadi Pak penyebar berita baik mengatakan Kristen itu cerdas-cerdas semua. Ya udah Pak, saya mohon Anda cari pendeta yang paling pintar, kita jadwalkan diskusi terbuka sama kaum muslim. Saya pengen lihat bagaimana Pak. Pintar nggak dia menguasai Bible-nya Pak? Diundanglah nanti di situ. Ya Bapak lah yang cari Pak, yang pintar Pak. Ya oke, saya udah berapa tahun ini mencari yang pintar, nggak ada yang mau Pak. Ini udah tinggal satu nih, oke ya. Nanti ketemu lagi. Apalagi Zakir Naik nanti insya Allah mau datang lagi ke Indonesia. Ya Dr. Zakir Naik nanti datang ke Indonesia. Beliau itu menguasai Bible, dia hafal Bible, hafal Al-Quran, ngerti hadis. Saya pengen tuh cari nih orang Kristen yang paling pintar di muka bumi juga ini, nanti ketemu Zakir Naik di Indonesia Pak. Cariin Pak ya, yang imbang Pak, cariin yang imbang. Jangan kayak Esra Soru pakai laptop, jangan. Ya insya Allah. Ya. Jadi, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya tadi yang menyinggung perasaan. Enggak apa-apa, santai aja Pak, biasa aja. Oke, makasih ya. Makasih. Udah tinggal satu nih. Oke. Hati-hati nyebrang Pak ya. Kalau ada mobil lewat jangan disuruh duduk. Sepertinya alasan Bapak ini lobet. Enggak lobet nih. Oke teman-teman semua, terima kasih. Inilah otentik kayak gini, tertulis dibantah. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.